Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, owner Jayanti Wedding Organizer. Sebetulnya usaha ini kan kami nerusin dari Wung Tuo. Sebelumnya almarhum mama itu memang sudah menjalani usaha wedding ini lebih kurang dari tahun 87. Cuman memang dari wedding dulu dengan wedding sekarang kan kondisinya beda kan. Gitu. Dengan kondisi yang dulu mungkin konsepnya kayak itulah, pemasarannya tidak ada terlalu ini, dan akhirnya pada tahun 2014 tuh mama tuh sakit kanker, jadi sempat vakum sampai 2017, vakum lah dari 2013 tuh vakum sampai 2017 ke 2018, tidak panjang umur dan meninggal di tahun 2018. Jadi kira-kira di tahun 2019 kami mulai nerusin karena alhamdulillah dari perjalanan itu mungkin dari kami kecil, dari istri aku masih kecil sering nemenin beliau di usaha wedding ini kan banyak rekanan, banyak vendor, mungkin dari situ dia banyak kenal sama teman-teman almarhum mamanya yang satu profesi pada saat itu. Dari situlah kami belajar dan memang kami alhamdulillah dapat banyak masukan, dapat info, dan jadi akhirnya kami putusin di tahun 2019 itu kami buka lagi dengan nama brand yang baru, ialah Jayanti Wedding Organizer. Sebetulnya pengalaman pribadi memang ya mungkin lebih kayak mana ya, aku tuh mikir kalau pernikahan itu adalah niat baik yang memang secara anjuran dari Nabi, dari Rasulullah kita, kalaupun memang yang sudah mampu, sudah mapan, bukan mapan ya, sudah mampu lah, lebih tepatnya sudah mampu, ya harus disegerakan. Awalnya dulu aku tuh lebih mikir mungkin kalau untuk melangsungkan pernikahan tuh kita harus punya budget sekian, harus sudah punya apa, sudah mapan, atau mungkin range budgetnya yang mungkin tiap orang beda-beda. Tapi pada hakikatnya itu bukan yang utama, karena aku ngalamin pada fase itu mungkin aku sudah ada uang yang mungkin bagi sebagian orang cukup besar untuk melangsungkan pernikahan, tapi pada kenyataannya tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ya gampangnya mungkin belum jodoh ya, tidak jadi. Padahal pada saat itu ya alhamdulillah rezeki sudah ada, mungkin uang sudah cukup. Dan kesini-sininya ceritalah sebelum almarhum mama tuh meninggal. Jadi pesannya tuh itu. Jadi kalaupun memang ada niat baik, ya disegerakan. Dan aku pikir karena pengalaman aku yang kurang enak pada saat itu, kenapa tidak coba kita tuh lebih, mungkin bukan dari sisi materi, kita tuh kalau dibilang tidak dapat untung, tidak mungkin lah, munafik lah. Seberapapun budget orang itu, kalau dia sudah mau melangsungkan niatnya itu, ya kita bantu semaksimal mungkin. Tentunya dengan menyesuaikan dalam artian ya mungkin kalau budgetnya segini ya segini, tapi tetap bisa berlangsung, tetap bisa terlaksana acara itu. Pastinya mampu, cuman itu tadi, angka mampu dan tidak mampu itu kan setiap orang tidak mungkin disamaratakan. Jadi sebetulnya ada niat, ya ada niat, mungkin selagi kita bisa bantu ya pengennya membantu kayak gitu.
Tantangannya ya namanya kita merintis usaha, setiap usaha yang dimulai mungkin dari nol, tentu kita banyak belajar, banyak bertanya sama yang lebih dulu menekuni, apalagi di bidang seperti ini kan, di bidang wedding ya, sebetulnya rekanan-rekanan, tapi ya mohon maaf mungkin terkadang pergaulan kan, kita punya teman, punya ini. Terkadang dari orang-orang terdekat pun mereka belum yakin, mungkin mereka nggak percaya kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi tantangan salah satunya itu. Mungkin dari lingkungan terdekat pun orang nggak yakin, orang nggak support. Tapi ya dari hati yang kecil, dari hati yang terdalam, lebih ke motivasi ya, dan yakin sih insya Allah ada rezekinya, asalkan memang kita komitmen. Satu lagi, untuk wedding ini sebetulnya kan bisnis, kalau aku menganalogikannya bisnis janji yang penting gimana kita tuh istilahnya dengan orang itu kan janji nih akan seperti ini secara konsep mungkin kan, dan itu mereka bayar. Jadi artinya kita tuh harus komitmen dengan yang kita sampaikan, dengan yang kita janjikan kepada mereka kayak gitu. Pada sampai detik ini malah aku masih bekerja di suatu instansi perusahaan BUMN, masih dijalani. Jadi sebenarnya wedding ini kami menjalaninya dengan bahagia lah, dengan santai, dengan bahagia. Banyak ketemu orang-orang baru, banyak ketemu teman-teman baru, banyak belajar kayak gitu, banyak ketemu klien, ya meyakinkan klien seperti apa kayak gitu. Dan bagi kami itu bukan suatu beban. Tapi ketika saya menekuni bisnis ini, saya contoh misalkan dapat klien nih, minggu depan kita prepare segala macam untuk acara job wedding minggu depan. Itu semuanya sudah di prepare paling nggak 1 minggu belakangan kan. Semuanya udah di booking, misalkan itu vendor gimana, make up gimana, gedung gimana, itu semuanya kan udah dipersiapin. Ketika sudah hari H dan sudah selesai acara, kita kan pasti dapat nih feedbacknya, keuntungannya. Setelah dibayar segala macam yang mungkin harus pengeluaran, dipotong pengeluaran, kita udah tahu nih, kita udah bisa hitung nih kira-kira kita dapat berapa kan. Dari situ sangat bangga dan sangat senang, alhamdulillah, dan bersyukur sekali. Mungkin kalau secara nominal ya relatif bisa di angka berapapun itu ya disyukuri, tapi rasanya dapat penghasilan yang di luar gaji bulanan yang saya dari pekerjaan saya itu, nilai plus dan nilai lebih. Bahkan mungkin di satu sisi saya merasa mungkin ini akan menjadi, atau pekerjaan ini, bisnis ini akan menjadi next lah untuk jenjang yang berikutnya, walaupun mungkin entah berapa tahun lagi saya memutuskan mungkin lebih fokus ke bidang ini ketimbang saya bekerja. Kalaupun ditanya ya mungkin kami bisa memberi lebih ya, misalkan salah satunya custom lah, klien pengennya seperti apa. Oh, yang kalau di WO ini kan mungkin lebih ke kayak attire atau baju pengantinnya ingin seperti apa, itu bahkan kita bisa buatkan khusus untuk teman-teman yang mungkin ingin berbeda, atau Kak saya mau dong tapi gaunnya ingin seperti ini, ingin seperti itu, nanti kita bisa custom, kami nanti kliennya juga ikut, jadi semuanya dipersiapkan sama desainer, fitting baju, fit ke badannya proper, itu kan perdana, jadi eksklusif hanya untuk yang klien tadi, yang pertama dia pakai. Dan itu tadi konsepnya, dia ingin seperti apa bisa kita penuhi, itu dari sisi attire atau busana pernikahan. Misalnya lagi yang lain, pelaminannya pingin konsepnya seperti ini nih, entah mungkin adat Palembang, kalau kita di Palembang kan cenderung adat Palembang, atau mungkin adat kedaerahan yang lain, bisa konsep Jawa, Padang, tapi kalau adat sih biasanya kita nggak custom pelaminannya, karena itu kan memang secara adat kan. Tapi kalaupun ya agak-agak beda dikit masih bisa lah kayak gitu. Itu kalau dari konsep untuk pelaminan dan pakaian pengantin, salah satunya itu. Kita juga kan handle untuk kru WU. Kru WU itu nggak pas acara aja Mas, jadi pas kita misalkan bisa berapa kali ketemu sama klien, dia konsep acaranya ingin seperti apa, sampai pembentukan panitianya pun kadang kami diundang sama kliennya, ketua panitianya siapa, kita koordinasi kayak gitu. Jadi semuanya memang di prepare dari awal. Klien ya, mungkin lebih ke klien atau job ya.
Kalau untuk saat ini sih, kalau untuk wedding ini kan biasanya ada bulan-bulannya, atau ada masa-masa mungkin saat-saat sedang ramai itu tadi. Tapi kalau mungkin dirata-ratakan ya paling sebulan bisa 2, ya maksimal 3 lah paling, menyesuaikan dengan rezekinya tadi. Kadang sebulan nggak ada job sama sekali, ada juga kayak gitu. Tapi kalaupun memang ini ya, kalau untuk sekarang sih udah relatif stabil ya, karena kita kan merintis kan 2019 ya, teman-teman tahu lah 2019 itu seperti apa, pandemi COVID. Hancur-hancuran itu pandemi COVID itu ya, bisa dibilang yang klien tadi udah deal, udah jadi ya, dia bisa cancel atau mungkin dikurangin dari sisi acara, karena tamu yang mungkin undangan nggak terlalu banyak, yang tadi resepsi mungkin hanya akadnya saja. Tapi kesininya semenjak pandemi COVID sudah berakhir ya, alhamdulillah sudah mulai ya stabil lah, mulai ada lah. Paketan sih kalau pernikahan itu, intinya dari pernikahan itu kan cuma 2 sebetulnya. Yang pertama akad, yang kedua resepsi. Kalau ditanya secara mungkin budget ya, kalau ditanya budget ya, kita bisa akomodir dari yang mulai mungkin hanya acara akad saja ya, under 5 juta bisa teman-teman, under 5 juta untuk acara akad saja, mungkin di rumah dengan dekorasi akad yang simple, yang yang seininya aja ya, kan kalau pelaminan akad kan nggak terlalu besar, yang cuman untuk di dalam rumah aja mungkin. Kemudian kita bisa prefer di situ 1 MC, 1 fotografer, videografer, dengan budget segitu udah cukup lah untuk akad di rumah. Kalau akad resepsi ya mungkin dari paketan kami mungkin di budget 10 jutaan udah bisa tuh akad dengan resepsi, yang paket paling standar lah. Kalau income kan kita per budget ya, per klien, maksudnya per klien. Jadi satu klien atau klien yang ini dengan klien yang lain itu nggak bisa disamakan. Jadi ya itu tadi, tergantung kebutuhan dari masing-masing kliennya. Kalaupun memang di range budget ya standar ya, paket pernikahan yang cukup lumayan lah. Paket standar biasanya kami di range budget 20 sampai 24 juta, itu ya mungkin sekitar 30%-nya udah sebagai keuntungan. Motivasi untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis, apapun bisnisnya teman-teman ya, bukan hanya di dunia wedding, apapun bisnisnya. Yang pertama itu kan pasti kita komitmen dan sungguh-sungguh. Maksudnya kalaupun memang teman-teman memutuskan untuk memulai suatu usaha, ya harus ditekuni dan memang harus yakin. Terlepas itu nantinya seperti apa, itu kan hasil sebetulnya. Jadi prosesnya itu yang harus memang kita betul-betul jalani dengan sungguh-sungguh. Terlepas itu ya beda-beda. Ada yang menilai suatu usaha, oh ini untungnya nggak terlalu besar, tapi kan secara kuantiti mungkin atau secara jumlahnya lebih banyak. Jadi ya kalaupun dikalkulasi lumayan. Kalau kayak kami ditanya bisnis wedding sebulan cuma dapat 1 job atau 2 job misalkan, ya tapi udah cukup untuk 1 bulan. Bagi kami udah cukup. 2 job ya mungkin alhamdulillah sudah bisa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan misalkan kayak gitu. Tapi kalaupun teman-teman memulai usaha yang mungkin bukan di bidang wedding atau apapun itu, misalkan ya entah jualan, entah apa, misalkan jualan online misalkan yang untungnya 5.000, 10.000, tapi kalau secara rate-nya lebih banyak kan ya mungkin lebih dari usaha yang mungkin kami dapatnya jutaan, tapi teman-teman mungkin dapatnya bisa puluhan juta, belasan juta kayak gitu. Itu sih yang penting ya, memang dijalani dengan sungguh-sungguh sih, dan yakin aja sih. Bagi teman-teman yang mungkin sudah ada prepare rencana mau pernikahan atau event yang lainnya, boleh cek IG kita di Jayanti Wedding Organizer teman-teman, di bawah sini boleh dilihat ya. Nanti dilihat-lihat dulu lah paling enggak, atau nanti kalaupun memang berminat bisa dihubungin nomor telepon yang ada di bio tadi. Thank you.